Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah nggak sih di antara kalian yang merasa, kenapa sih harus banyak beribadah? Nah, pembahasan kita kali ini itulah dia, kenapa harus perbanyak ibadah selama kita masih hidup di dunia. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan share karena ini merupakan potensi pahala jariah dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan buat kalian yang selalu bertanya-tanya kenapa sih harus perbanyak ibadah, kenapa sih harus begini, padahal kan kita itu sudah hidup dalam keadaan enak, sehat, kenapa harus ibadah? Jawabannya ada di sini. Dan ini merupakan inspirasi atau ilmu dari Wirda Mansur, putrinya dari Ustadz Mansur. Jadi perbanyak ibadah itu memang sih ribet ya, kita harus baca sholawat tiap hari buat apa, kita harus sholat tiap hari buat apa, terus kita harus perbanyak ibadah, sholat sunnah, sholat wajib itu buat apa sih? Nah, coba deh sejenak kalian berpikir, bahwasanya ketika kalian pengen sesuatu, pengen banget mengimpikan sesuatu, terus caranya kalian harus bisa punya 100 juta ini, misalkan ya. Ini cuma perumpamaan pembahasan kita kali ini. Dan syaratnya itu kalian harus bekerja ini, harus seperti ini, gitu kan ya, macam-macam ya biasanya. Nah, coba kalian artikan sendiri. Ketika kalian kepengen sesuatu, apakah kalian akan mengejar syarat-syarat tersebut? Pastinya akan mengejar ya, karena nggak mungkin dong kalau 100 juta ini kalian anggurin, ya nggak sih? Nah, begitu juga dengan suatu ibadah. Ketika kita melakukan suatu ibadah, apa sih yang kita inginkan? Pastinya kita pengen mendapatkan ridho dari Allah, dan terutama pengen banget masuk surganya Allah. Ya enggak? Iya dong, siapa sih di dunia ini yang nggak pengen masuk surga? Terus caranya gimana? Ya ini jawabannya. Kalian harus perbanyak ibadah, kalian harus perbanyak zikir, kalian harus perbanyak sholawat, kalian harus perbanyak sholat sunnah dan sholat wajibnya harus dijalankan. Itu ya pembahasan kita kali ini. Dan sebelum itu yuk kita dengerin dulu yuk penjelasan dari penjelasan dari Wirda Mansur yang betul-betul menginspirasi anak pemuda di zaman sekarang ya, dimana kesuksesannya betul-betul di luar logika, dimana beliau sudah pernah haji gratis tanpa bayar, dan itu rahasianya ternyata hanya membaca sholawat. Nanti kita bahas ya, kita dengerin dulu yuk inspirasi ilmu dari Wirda Mansur. Ini dia videonya. Mumpung ini lagi di mobil, di perjalanan, kita sharing-sharing sesuatu ya. Kenapa sih harus perbanyak amalan di dunia? Kenapa harus banyak baca sholawat? Dan kenapa harus banyak baca zikir? Dan segala macem lah gitu. Buat orang-orang yang tidak terbiasa, pasti sholat wajib itu berat ya. Belum lagi ditambah sunnah-sunnah tuh kayaknya makin jauh gitu. Bisa sholat sunnah itu hanya untuk orang-orang yang bener-bener rajin dan bener-bener termotivasi gitu kan. Nah, bayangin ya teman-teman, di tengah keputusasaan kalian saat ini, menghadapi hari-hari penuh dengan utang, penuh dengan masalah, penuh dengan beban hidup, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kekurangan. Terus tiba-tiba ada orang yang nyamperin kalian dan bilang, ini ada harta buat kamu, tapi harus diklaim supaya hartanya bisa keluar, uangnya bisa keluar, nilainya 10 miliar. Ketika kamu mendengar itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan diam? Pasti enggak. Nilainya 10 miliar loh, itu angka yang gede banget. Jadi gak mungkin kamu anggurin ya kan? Pasti kamu akan bertanya sama orang itu, apa yang harus saya lakukan? Dan saya harus ngapain nih supaya uang itu bisa cair? Lalu si orang ini ngomong, oke, kalau kamu mau ini cair, kamu harus urus berkas-berkas. Kamu harus ke kantor A, B, C, kamu harus begini, kamu harus begitu. Seribet apapun, pasti kalian akan berusaha menuhin semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk ngeklaim si 10 miliar tadi. Bener nggak? Iya dong, karena kita tahu ada hadiah yang besar di depan sana, dan ada yang mesti diurusin dulu nih, yang ribet-ribetnya ini, supaya bisa klaim
Nah, kira-kira hadiah atau reward amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia, ya nanti kita cairkan di akhirat. Kalau kita nggak mau ribet, kalau kita nggak mau ngurusin, ya jangan harap itu semua akan cair. Jadi kalau kalian lagi ngerasa capek, aduh kenapa sih gue harus sholat, kenapa sih gue harus baca sholawat, gue harus baca zikir gitu ya. Bayangkan ribetnya kita sekarang itu cuma sekali saat kita hidup, habis itu kita mati. Nah, ketika kita meninggal dunia, nanti di akhirat kita akan diperlihatkan semua reward, semua pahala yang kita kerjakan di dunia. Jadi sayang banget kalau kalian gak mau ngeribetin diri untuk baca-baca, untuk memperbanyak amal soleh atau amal kebaikan selama kalian hidup. Sekian hari ini. Semangat! Nah, sekarang ngerti kan kenapa kita harus perbanyak baca sholawat, perbanyak beribadah, perbanyak sholat, perbanyak melakukan suatu ibadah selama kita masih hidup di dunia. Itulah ketika kita nanti di akhirat akan ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan kita. Kalau kita banyak melakukan suatu dosa, maka kita akan dilempar ke neraka. Kalau kita melakukan banyak perbuatan baik di dunia, maka surgalah tempat kita. Itulah mengapa kita harus banyak banget beribadah selama di dunia. Ribet sih memang, tapi ribetnya hanya sekali. Tapi ketika kita sudah merasakan keribetan itu, maka kamu akan merasakan hasil dari keribetan itu nanti di surganya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ilmunya sangat sederhana, tapi begitu kita mentelaah dengan baik, kita mendengarkan dengan seksama, kita teliti, oh ternyata ini jawabannya, pasti kalian akan berpikir seperti itu. Karena ketika saya melihat atau menonton video dari Wirda Mansur nih, oh ternyata seperti ini ya jawabannya. Dari situ hati kita akan tergerak lagi untuk selalu membaca sholawat setiap hari, untuk selalu beribadah setiap hari, dan terutama melakukan perbuatan baik selama kita hidup di dunia. Karena ketika kita sudah pulang ke rahmatullah itu bukanlah harta yang kita bawa, bukanlah perhiasan yang kita punya ataupun rumah megah mewah yang akan kita bawa, tapi hanya satu yang kita bawa, yaitu amal kebaikan selama kita hidup di dunia. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, karena dengan saya men-share postingan ini pasti kalian juga men-share akan menjadi potensi pahala jariah. Barakallahu fikum.